Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi penjelasan dari konteks free grammar sebelumnya, yaitu kali ini tentang parsing. Apa itu parsing? Parsing adalah proses pengenalan sebuah string masukan yang terdiri dari simbol-simbol. Apakah string tersebut sesuai dengan tata bahasa yang berlaku? Ya, jadi di sini maksudnya adalah dengan proses parsing kita bisa mengetahui apakah sebuah string input apakah suatu kalimat itu sesuai dengan tata bahasa yang ada di pengecekan pengecekan apakah suatu kalimat itu sesuai dengan grammar yang berlaku. Nah, di sini proses parsing di sini dilakukan dengan menggunakan parsing tree dengan menggunakan pohon parsing. Jadi pada parsing tree ini akan digambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol variabel menjadi simbol terminal. Nah, jadi di sini proses parsing itu dinyatakan dengan parsing tree, yang mana bahwa pada proses parsing dengan menggunakan pohon parsing ini kita akan bisa memperoleh string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol terminal bahwa simbol terminalnya adalah merupakan variabel yang sudah tidak bisa diturunkan kembali diturunkan lagi. Oke, jadi itu tadi parsing, kemudian parsing tree Maka selanjutnya tentunya kita harus tahu dulu definisi tentang parsing tentang pohon maksudnya. Pohon atau tree apa itu pohon? Di matematika diskrit dulu sudah pernah dipelajari tentang pohon Jadi bahwa pohon adalah graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node atau vertex yang disebut sebagai akar dan memiliki lintasan ke tiap simpul. Nah, jadi ini pohon yang dikatakan pohon itu seperti ini. Memiliki satu simpul yang disebut akar ini. Jadi ini akarnya. Nah, ini kebalikannya dari pohon yang biasanya Kalau pohon yang biasanya akarnya di bawah Kalau ini akarnya di atas. Nah, begitu Jadi ini adalah graf memiliki satu simpul atau disebut akar dan memiliki lintasan ke tiap simpul. Nah, ini simpul simpul. Nah, ini simpul memiliki lintasan ke tiap simpul ke sini gitu Oke, itu tentang pohon. Kita langsung saja lihat proses parsing proses parsing tadi Nah, pada video sebelumnya saya sudah memberikan contoh untuk satu grammar untuk satu grammar tentang kalimat grammar dalam bahasa Inggris Nah, ini adalah merupakan contoh yang sudah ada di penjelasan saya sebelum ini Jadi kita punya grammar, punya aturan produksi untuk menghasilkan beberapa kalimat sederhana dalam bahasa Inggris Ini sentence sentence dapat menghasilkan noun phrase diikuti predikat, noun phrase noun phrase itu dapat dibentuk dari artikel diikuti noun dan seterusnya. Ini pada video sebelumnya sudah ada. Maka proses parsing di sini dinyatakan dengan parsing tree tadi dikatakan Nah, bagaimana untuk menyatakan proses parsingnya? Bagaimana untuk bisa menghasilkan string dari proses parsing ini? Bagaimana untuk mengecek bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang sesuai dengan aturan yang ada? Nah, ini kita bisa lakukan dengan proses parsing, dengan pohon parsing. Caranya yaitu dimulai dari kita melihat start simbol dari aturan produksi tersebut. Simbol awalnya yang mana? Nah, untuk grammar ini start simbolnya adalah sentence ini. Maka sentence ini dinyatakan sebagai akar daripada pohonnya rootnya. Jadi kita tuliskan di sini sentence. Kemudian sentence sentence ini diproduksi dari
noun phrase diikuti predikat. Maka buatkan simpul ya. Simpul yang terbentuk daripada sentence, yaitu ada 2 simpul ya. Ini sebenarnya gambarnya bundar-bundar ya, lingkaran ya. Oke, ini sentence ya, dapat dibentuk dari noun phrase diikuti dengan predikat. Jadi kita gambarkan seperti ini ya. Sentence dapat dibentuk dari noun phrase diikuti predikat. Kemudian selanjutnya pada proses parsing ini adalah bagaimana kita bisa menurunkan setiap variabel ya. Jadi setiap variabel itu diturunkan sampai menjadi terminal, sampai menjadi variabel yang sudah tidak bisa diturunkan kembali ya. Nah, noun phrase di sini adalah masih variabel, karena di sini dia bisa kita lihat noun phrase masih bisa diturunkan menjadi artikel dan noun. Maka tuliskan lagi, noun phrase itu dapat dibentuk atas artikel dan noun ya, kita gambarkan seperti ini. Begitu juga predikat. Predikat ini masih berupa variabel, karena di sini kita masih bisa lihat masih bisa diturunkan menjadi verb. Maka turunkan lagi verb ya. Nah, kemudian artikel, kita lihat lagi, artikel masih bisa diturunkan tidak? Apakah masih berupa variabel? Oh, masih. Di sini kita lihat artikel itu bisa diturunkan menjadi a atau the ya. Nah, kita bisa pilih salah satu. Misalnya di sini kita pilih artikel itu diturunkan menjadi the ya. Kemudian noun itu tadi masih menjadi variabel karena bisa diturunkan menjadi cat atau dog. Kita pilih salah satu, misalnya dog gitu ya. Kemudian verb ini masih variabel karena masih bisa diturunkan menjadi runs atau walks. Kita pilih salah satu, misalnya walks ya. Nah, telusuri lagi apakah ini sudah merupakan terminal atau masih berupa variabel. Kita lihat apakah the sudah merupakan terminal. Oh, di sebelah kiri ini ya, jadi variabel itu selalu ada di sebelah kiri. Nah, the sudah tidak ada di sebelah kiri aturan produksi, maka pasti ini adalah merupakan suatu terminal. Sudah tidak bisa diturunkan kembali. Dogs begitu juga tidak menjadi variabel ya. Walks juga begitu, tidak menjadi variabel. Maka ini adalah semua terminal. Nah, artinya proses parsingnya selesai. Maka dari sini kita bisa melihat string yang bisa dihasilkan ya. String yang bisa dihasilkan dari proses parsing ini adalah the dogs walks ya. Ini adalah stringnya. String yang bisa dihasilkan dari proses parsingnya. Atau juga bisa kita nyatakan bahwa the dog walks ini adalah kalimat yang sesuai dari ya, kalimat yang sesuai dengan grammar yang ada. Nah, itu ya. Itu contoh proses parsing yang pertama. Ya, apakah hanya the dog walks saja yang bisa dihasilkan dari proses parsing ini? Ya, apakah hanya the dog walks kalimat yang bisa dihasilkan dari aturan produksi ini? Nah, tadi kita lihat ya. Tadi ada beberapa pilihan untuk menurunkan variabel yang ada. Misalnya artikel. Artikel tadi ada 2, atau the. Kita memilih the. Nouns itu ada cat atau dog. Kita memilih dogs ya. Verbs juga ada 2, kita memilih walks. Nah, bagaimana dengan yang lain ya? Nah, tentunya ini bisa menunjukkan bahwa kalimat yang dihasilkan itu bisa banyak. Ya, contohnya yang kedua ini ya. Nah, ini contoh yang kedua. Ini masih prosesnya sama, proses penurunan variabelnya. Tapi di sini artikelnya kita pilih noun-nya kita pilih cat, verbs-nya kita pilih runs. Maka ya, ini sudah menjadi terminal semua. Maka kalimat yang dihasilkan adalah a cat runs ya. Nah, ini dia. Nah, kalimat ini berbeda dengan kalimat yang tadi ya. Tadi sebabnya adalah the dog walks ya. A cat runs ya. Nah, oke. Nah, seperti itu proses parsing ya. Oke, selanjutnya ya. Ada banyak lagi kalimat yang bisa dihasilkan ya. Mungkin the cat runs misalnya. Atau the dog walks ya, dan seterusnya. Oke, itu ya proses parsing. Nah, selanjutnya ini juga saya akan memberikan contoh untuk aturan produksi dalam bentuk yang berbeda ya, dengan simbol input yang terbatas ya. Jadi misalnya ini aturan produksinya S. Oke, ini aturan produksinya ada 3 ya. Ini S start simbolnya ya, dapat dibentuk
dari variabel A dan B. Kemudian A ini variabel dapat dibentuk dari A besar atau lambda ya. B bisa dibentuk dari B besar B kecil atau lambda. Maka proses parsingnya ya. Jadi bagaimana string yang bisa dihasilkan dari aturan produksi ini, dari 3 aturan produksi ini? Kita lakukan proses parsing ya, mulai dari start simbol S ya. S dapat dibentuk dari A B. Maka kita gambarkan di sini pohonnya S, kemudian A, kemudian B. Nah, kemudian ditelusuri terus ya, diturunkan terus sampai variabel ini menjadi terminal. A masih menjadi variabel. Kita lihat di sini. A ini adalah variabel karena bisa diturunkan menjadi A kecil A atau lambda. Ya, maka kita tuliskan lagi. Nah, proses selanjutnya ya, ini A dapat diturunkan menjadi A kecil A besar. Ini ya, kita ambil aturan yang di sini. Ya, begitu juga yang B-nya, B bisa diturunkan menjadi, nah ini ya, B besar B kecil. Kemudian mana lagi yang masih bisa diturunkan? Ya, kalau sudah menjadi huruf kecil ini sudah menjadi terminal ya, berarti selanjutnya adalah yang ini yang masih bisa diturunkan. Ya, misalnya kita ambil A-nya ini dengan lambda ya. Lambda itu string kosong. Kemudian di sini masih variabel adalah B besar misalnya kita ambil lambda lagi ya. Nah, maka ini udah selesai ya. Ini semua sudah di masing-masing simpul ini sudah menjadi terminal semua, tidak ada lagi menjadi variabel yang bisa diturunkan ya. Maka artinya ya, string input ya, string yang bisa dihasilkan dari grammar ini salah satunya adalah A lambda B. A lambda B atau bisa juga disingkat menjadi AAB. Jadi AAB ini adalah string yang bisa dihasilkan dari grammar ini. Nah, begitu ya. Oke. Nah, ini proses derivasinya juga bisa dilakukan dengan linear seperti ini tanpa menggunakan pohon parsing ya. Jadi tadi S dapat dibentuk dari AB, kemudian A besarnya kita ambil dari aturan yang ini, A kecil A, kemudian B-nya tetap. Kemudian diturunkan lagi mana yang masih bisa diturunkan, A dan B ya. A besar, B besar, maka di sini yang diturunkan misalnya B besar dulu menjadi B besar B kecil. Jadi di sini A kecil, A besarnya tetap, kemudian B ini diturunkan menjadi B besar B kecil. Turunkan lagi karena ini masih ada variabelnya ya. Masih ada variabelnya, maka bisa kita turunkan lagi A ini menjadi lambda misalnya, hilang ya. Karena lambda itu adalah string kosong, maka A kecil B besar B kecil. Kemudian B-nya ini masih bisa diturunkan lagi, B besar menjadi lambda. Maka di sini string hasilnya adalah A, A, B. Ya, nah ini tadi. Jadi bisa dengan linear seperti ini atau bisa dengan menggunakan pohon parsing untuk menghasilkan string ya dari aturan produksi tersebut. Oke, ini untuk contoh yang lain ya, proses parsing. Oke, ini cukup. Oke, nah ini untuk proses parsing ya, pada saat kita akan menurunkan simbol-simbol tadi, variabel tadi menjadi simbol terminal, maka ada dua cara yang bisa dilakukan selain dengan menggunakan pohon parsing, yaitu dengan leftmost derivation dan rightmost derivation. Leftmost derivation maksudnya adalah derivasi dari yang paling kiri ya, simbol variabel paling kiri yang diperluas. Sedangkan rightmost derivation artinya kita melakukan derivasi dari simbol variabel yang paling kanan. Ya. Oke, contohnya misalnya, nah ini misalnya adalah aturan produksinya ya, ada 5 aturan produksi. Maka derivasi kiri ya seperti yang sebelumnya tadi saya sampaikan. Derivasi kiri kita lakukan mulai dari start simbol dulu S, A, B, kemudian kita turunkan variabel dari yang mulai paling kiri ya, paling kiri itu adalah A besar. A besar diturunkan, kita lihat di sini ya, A besar itu ada 2 aturan, bisa kita ambil aturan yang kedua atau yang ketiga. Misalnya kita ambil yang kedua dulu. Jadi di sini A kecil
A besar, kemudian B. Nah, selanjutnya diturunkan terus sampai menjadi terminal ya. Nah, selanjutnya ini A ini ya. A ini diturunkan dengan menggunakan lambda misalnya, maka menjadi A kecil, A besarnya hilang, kemudian B. B besar ini masih menjadi variabel, bisa diturunkan menjadi apakah nomor 4 atau 5 ya. Kita bisa memilih. Misalnya kita ambil yang keempat, maka di sini A kecil, B-nya menjadi B besar, B kecil. Kemudian ini masih B besar ini masih menjadi variabel, turunkan lagi dengan lambda, ya maka terakhir AAB. Nah itu untuk derivasi yang paling kiri. Jadi kita menurunkan variabel mulai dari variabel yang paling kiri. Sama saja halnya dengan derivasi dari kanan ya, hanya bedanya yang diturunkan adalah simbol variabel yang paling kanan. Nah, ini contohnya misalnya. S, A, B. Kalau tadi kita menurunkan yang A dulu, untuk yang rightmost derivation, kita menurunkan dari yang B-nya. Jadi B ini seperti kita lihat ada nomor 4 dan nomor 5. Kita ambil yang nomor 4 ya misalnya B besar B kecil. Kemudian turunkan lagi dari yang paling kiri, berarti ini yang paling kiri ya. B besar kita ambil misalnya yang lambda, maka hilang menjadi A besar B kecil ya. Kemudian ini sudah terminal, tinggal diturunkan lagi yang A ya, yang A itu misalnya A kecil, A besar, dan seterusnya sampai dihasilkan terminal. Nah ini untuk proses parsing dengan menggunakan leftmost derivation dan rightmost derivation ya, atau juga bisa menggunakan pohon parsing tadi. Oke, itu untuk derivasi. Oke, satu lagi saya memberikan contoh aturan produksi dalam bahasa Indonesia ya. Kalau sebelumnya aturan produksinya adalah untuk menghasilkan kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya berikan contoh untuk menghasilkan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh untuk kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia, kita tahu ya, bahwa kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan dinyatakan dengan subjek, predikat, objek, keterangan misalnya ya. Nah, ini kita ambil contoh sederhana saja untuk kalimat yang dapat dibentuk menjadi dari subjek diikuti predikat. Nah, jadi ini adalah variabel-variabel yang membentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat ya dapat dibentuk dari subjek diikuti predikat. Selanjutnya, kita bisa menurunkan lagi bahwa subjek itu bisa diturunkan lagi yang dikatakan subjek ya. Nah, contohnya di sini adalah aturannya misalnya bahwa subjek itu bisa dibentuk dari kata benda diikuti kata sifat. Atau subjek itu bisa terdiri atas kata benda saja, misalnya ya. Ya, subjek itu misalkan subjek itu kan yang terletak di depan ya. Jadi kita mau memberikan aturan bahwa untuk subjek itu bisa terdiri atas dua aturan. Yang pertama kata benda diikuti kata sifat. Kemudian yang kedua adalah subjek itu merupakan kata benda. Misalnya mobil gitu ya. Mobil bagus gitu misalnya, karena berarti kan subjeknya adalah mobil gitu ya. Nah, ini subjek, kemudian predikat. Begitu juga predikat. Yang dikatakan predikat itu bisa dihasilkan atas ya, bisa terdiri atas apa saja komponen yang membentuk predikat misalnya. Nah, di sini ada dua yang bisa membentuk predikat. Misalnya kata kerja diikuti dengan kata benda, atau ya sebagai predikat itu adalah juga bisa kata kerja itu sendiri. Ya. Saya pergi gitu kan. Nah, berarti kan predikatnya kata kerja. Oke, jadi ini adalah komponen yang membentuk predikat dalam suatu kalimat pada bahasa Indonesia. Aturannya seperti ini, begitu ya. Selanjutnya ada lagi kita masih bisa menurunkan kata benda. Kata benda itu banyak ya yang dikatakan sebagai kata benda. Nah, contoh di sini untuk contoh grammar sederhana ini dinyatakan bahwa kata benda itu terdiri atas 4 kata, misalnya ada bakso, babang misalnya ya, kucing, ikan. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang didefinisikan dalam aturan ini yang termasuk ke dalam kata
benda gitu ya. Nah, bakso, babang gitu ya. Babang ini maksudnya panggilan gitu ya, panggilan untuk kakak laki-laki misalnya ya, kucing, ikan. Kemudian kata sifat. Nah, kata sifat ini ya kata sifat yang termasuk kata sifat apa saja. Nah, di sini diberikan contoh kata sifatnya adalah tampan misalnya gitu ya, rajin, cantik gitu ya. Nah, ini kata sifatnya tampan. Kemudian lucu gitu kan. Nah, ya ini contoh ya, contoh. Oke. Kata kerja juga yang didefinisikan misalnya hanya ada dua, makan atau beli. Oke. Selanjutnya, nah itu tadi ya. Jadi ini contoh sederhana saja untuk aturan menghasilkan kalimat dalam bahasa Indonesia. Dengan komponennya adalah subjek diikuti predikat, kemudian diturunkan lagi menjadi variabel-variabel yang paling sederhana gitu ya, yang sampai tidak bisa diturunkan kembali. Nah, ini adalah aturan produksinya ya. Nah, selanjutnya bagaimana proses parsingnya? Nah, proses parsing dalam bahasa Indonesia ya seperti tadi dengan menggunakan pohon parsing misalnya, maka kita ketahui dulu pasti sebagai start simbolnya adalah kalimat. Maka kita buatkan kalimat sebagai root, sebagai akar daripada pohonnya, kemudian nyatakan unsur-unsur yang membentuk kalimat tadi ya, bahwa kalimat terdiri atas subjek dan predikat. Nah ini subjek, predikat, kemudian subjek itu bisa terdiri atas ya, subjek bisa dibentuk atas kata benda diikuti kata sifat atau kata benda. Nah, pada pohon parsing kita memilih salah satu ya. Kita bisa memilih salah satu. Contoh dalam pohon ini saya memilih subjek itu terdiri atas kata benda diikuti kata sifat. Maka gambarkan lagi ya turunannya subjek dapat diturunkan menjadi kata benda diikuti kata sifat ya. Lanjut predikat diturunkan lagi menjadi ini predikat itu juga ada dua aturan, kita pilih salah satu. Misalnya kata kerja diikuti kata benda. Oke, kata bekerja diikuti kata benda ya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang sudah terbentuk. Ditelusuri lagi apakah ini sudah merupakan terminal. Kalau belum, maka turunkan kembali ya. Kata benda ini masih bisa diturunkan menjadi 4 kata ini. Pilih salah satu ya. Jadi tanda ini maksudnya atau. Pilih salah satu ya. Oke, misalnya kata bendanya kita pilih babang. Nah, kata bendanya kita pilih babang ya. Nanti bisa dipilih kata-kata yang lain. Oke, kata bendanya babang. Kata sifatnya misalnya tampan. Nah, si babangnya tampan ya. Oke, kata sifatnya tampan. Kemudian kata kerjanya kita pilih misalnya makan. Kemudian kata bendanya kita pilih misalnya bakso. Nah, apakah ini sudah menjadi variabel? Masih variabel atau sudah terminal? Ya, kita lihat tidak ada di sini yang ada di sebelah kiri tidak ada yang namanya babang tampan makan bakso ya. Maka ini pasti sudah merupakan terminal. Sudah tidak bisa diturunkan kembali. Berarti proses parsingnya stop sampai di sini, selesai. Nah, ini adalah kalimat yang dihasilkan dari grammar tadi, yaitu babang tampan makan bakso. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah kalimatnya, kalimat yang dihasilkan atas aturan ini. Oke ya, paham ya proses parsingnya. Nah, tentunya sama halnya seperti contoh sebelumnya, pasti sebenarnya kalimat yang dihasilkan tidak hanya ini, ya kan? Karena tadi kita hanya memilih salah satu dari beberapa aturan yang ada. Subjek tadi kita pilih yang kata benda, kata sifat. Kita juga bisa memilih langsung kata benda. Ya, dan seterusnya. Maka, nah, kalimat yang dapat dihasilkan sebenarnya adalah bisa ini. Ya, kalimat yang dapat dihasilkan bisa, ini tadi yang pertama, bisa babang makan. Ya, bisa hanya kalimat ini saja. Bisa kucing lucu makan ikan. Bisa ikan lucu makan kucing. Nah, loh ya. Bisa kucing tampan makan babang. Nah, bisa babang beli ikan, bisa ikan tampan beli kucing. Nah, jadi ini sebenarnya kalimat-kalimat yang bisa dihasilkan. Apakah kalimat ini salah? Tidak, ya. Jadi memang kalimat ini benar secara struktur, benar secara sintak. Ya, jadi ini kalau Anda bisa
buktikan dengan pohon parsing, maka nanti Anda akan bisa menghasilkan kalimat-kalimat ini. Artinya setiap kalimat yang dihasilkan dari proses parsing, maka pasti kalimatnya benar, tapi benar secara struktur ya, benar secara sintak. Secara makna tentunya belum tentu ya. Masa ikan lucu makan kucing gitu kan ya. Nah, tapi parsing di sini hanya mengatur bagaimana membentuk kalimat sesuai dengan aturan gitu ya. Artinya kalimatnya benar secara sintak, tapi belum tentu benar secara makna, secara semantik begitu ya. Nah, ini contoh tadi. Contoh proses parsing dengan beberapa aturan yang ada ya. Ini kalimat, subjek, predikat. Subjek kita pilih kata benda saja. Predikat kita pilih misalnya kata kerja diikuti kata benda. Kemudian kata bendanya di sini kita ambil ikan. Kemudian kata kerjanya di sini kita ambil beli. Kata bendanya kita ambil bakso misalnya. Maka di sini kalimat yang dihasilkan menjadi ikan beli bakso begitu ya. Nah, begitu juga di sini. Kalimat yang dihasilkan adalah ikan beli. Nah, ini kalimatnya benar semua secara parsing. Karena ini buktinya bahwa memang dengan pohon parsing kalimat ini dihasilkan. Ya, oke. Sip, begitu ya proses parsing. Nah, yang terakhir dalam proses parsing yaitu ambiguitas ya. Apa itu ambigu? Bahwa suatu tata bahasa dikatakan ambigu bila terdapat lebih dari satu pohon parsing yang berbeda untuk satu untai. Jadi maksudnya ambigu ini memiliki makna ganda. Memiliki makna gandanya bagaimana? Artinya bahwa ternyata untuk mendapatkan satu string, untuk menghasilkan satu kalimat ternyata ada bisa lebih dari satu pohon parsing. Nah, artinya bahwa kalimat itu ambigu ya. Ini contoh misalnya, ini contoh sederhana saja. Ini ada aturan produksinya ya, 3 ya. Aturan produksinya S dapat dibentuk dari A atau B. A menghasilkan A, B menghasilkan A. Untuk mendapatkan untai A, terdapat 2 cara penurunan yaitu misal kalau kita ambil S ya dapat dibentuk dari A, aturan yang pertama. Kemudian A kita turunkan lagi menjadi ini. A ini kan masih variabel. Turunkan menjadi A kecil, maka kita dapatkan A. Tapi kita juga bisa mengambil dari aturan yang kedua, S misalnya B. Kemudian B di sini juga diturunkan lagi menjadi A. Artinya apa? Untuk menghasilkan string A, untuk menghasilkan untai A atau string A ternyata terdapat 2 cara penurunan. Bisa dengan aturan yang pertama S diturunkan menjadi A, bisa dengan menggunakan aturan yang kedua S dapat diturunkan menjadi B, sama-sama menghasilkan A. Nah, itu dikatakan dia ambigu ya. Nanti Anda juga akan bisa melihat ambigu dari sisi dari contoh yang berbeda, misalkan dari contoh kalimat yang tadi ya. Jadi misalkan di sini, nah nanti ada contoh-contoh yang kemudian bisa kita nyatakan kalimat ambigu itu seperti apa ya. Oke. Nah, ini juga contoh yang sama ya. Jadi bahwa ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa tertentu, baik bahasa alami maupun bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi atau penurunan dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Nah, itu untuk ambigu ya. Jadi ambigu pada bahasa itu bisa terjadi pada baik itu bahasa alami maupun bahasa pemrograman ya. Membingungkan gitu ya. Nah, contohnya dalam bahasa alami ya. Ambigu dalam bahasa alami itu seperti apa? Misalnya contohnya saya ingin tahu. Kira-kira saya ingin tahu bakso atau saya ingin tahu mengerti ya. Sama-sama tahu, saya ingin tahu. Nah, sebenarnya maksudnya ini sebenarnya saya ingin tahu bakso atau saya ingin tahu mengerti, saya ingin mengerti, saya ingin paham gitu kan. Sama-sama kalimatnya saya ingin tahu gitu ya. Nah, seperti itu. Itu contoh untuk kalimat yang
uh, ambigu ya, bahwa kalimatnya sama tapi maknanya berbeda ya. Struktur kalimatnya sama tapi ternyata maknanya berbeda ya. Bisa tahu sebagai makanan atau tahu mengerti. Oke. Cukup ya untuk materi kali ini. Nanti akan ada contoh lagi untuk ambigu tadi. Baik, oke, sebelum saya akhiri, ini ada latihan ya. Silakan coba Anda kerjakan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.